Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari Syarh Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, masih tentang jual beli, beberapa jual beli yang kekinian yang berkaitan dengan serah terima barang dan seterusnya. Sekarang beliau menjelaskan, karena sering sebelumnya tentang bursa, pasar uang, ya, ini bagaimana hukumnya dalam pandangan syariat, ini yang akan beliau jelaskan. Berkata syarih, "Hadza wa mimma yanbaghi at-tanbihu alayhi huna bi sya'ni as-suq al-maliyah annahu yajuzu lil jihat ar-rasmiyyah al-mukhtassa أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصة ومرخصين بذلك العمل، لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة، كما يجوز اشتراط رسوم العضوية المتعامل في الأسواق المالية، لأن هذا من الأمور التنظيمية al-manutati bitahqiqi al-masalih al-masyru'ah." Dia mengatakan sepatutnya ada yang akan kita jelaskan sedikit tentang pasar uang atau bursa. Ya, pasar uang itu beda dengan pasar biasa. Kalau pasar biasa, transaksinya enggak ada yang mengatur kecuali syariat Allah Azza wa Jalla bagi seorang muslim. Terpenuhi rukun syarat, cukup bisa bertransaksi. Ya. Di pasar uang enggak. Ada aturan sendiri, ya, yang bukan tunduk kepada aturan syariat Islam atau aturan yang ada adat kebiasaan, tidak. Dia punya kebiasaan sendiri, adat dan aturan sendiri. Di antaranya para pembeli, penjual tidak bisa bertemu langsung. Mereka diatur dengan menggunakan broker, ya, atau pialang. Ya, ini bagaimana hukumnya dalam syariat? Ya. Menurut Profesor, boleh pihak berwenang mengatur perdagangan saham yang tidak boleh dan tidak bisa dilangsungkan kecuali melalui para broker yang khusus, broker khusus yang mendapatkan lisens atau izin khusus untuk melakukan transaksi tersebut, untuk menjadi perantara tersebut. Boleh karena perbuatan ini, perbuatan pihak resmi ini akan menghasilkan maslahat, dan maslahat yang dibenarkan dalam syariat, bukan maslahat yang diharamkan. Juga boleh setiap para trader, para bertransaksi di sana itu membayar biaya keanggotaan member, ya, karena ini termasuk aturan untuk menghasilkan masalah tersebut. Ini secara umum. Di footnote, dan ini penting karena saudara di footnote, di hamish nomor 2, di footnote nomor 2, waqad sadara بشأن هذا السوق قرار مهم من مجمع الفقه الإسلامي بمكة في دورته السابعة عام 1404 من الهجرة. Tentang permasalahan pasar uang atau bursa
telah keluar resolusi dari Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah Liga Dunia Islam di Mekah pada daurah yang ke-7 di tahun 1404 Hijriah. Masehinya berarti 1984. Tahun 1984 sudah keluar tentang fatwa hasil muktamar para ulama dunia tentang hukum pasar uang. Ja'a fi hadzal qarar, dalam keputusan ini setelah menyebutkan dampak positif dari pasar uang dan beberapa dampak negatifnya, maka bunyi keputusan adalah inna khuturata as-suq al-maliyah hadhi ta'ti min ittikhadhiha wasilatan lit-ta'thiri fil aswaq bi sifatin amma. Bahaya pasar uang, risiko pasar uang itu datang karena dia ada wasilah untuk mempengaruhi pasar dengan secara umum. Karena harga di pasar uang itu tidak berpatokan secara keseluruhannya kepada supply and demand, barang dan permintaan. Kalau dalam kehidupan Allah telah membuat aturan, harga biasanya keredoan kedua belah pihak yang muncul itu dari ketersediaan barang dan jasa dengan kebutuhan manusia. Ketika permintaan banyak, barang tetap terbatas, harga naik. Dan sebaliknya, ketika jumlah ketersediaan barang besar, harga turun. Ya. Di pasar uang tidak. Ini itu dia dipengaruhi dari beberapa sisi. Wa inna ma tata'atharu bi asya'in katsira. Adapun di pasar uang, ya, harga itu dipengaruhi dengan banyak unsur. Sebahagiannya dibuat oleh para penguasa pasar uang tadi, atau para trader yang memonopoli barang atau surat berharga di pasar komoditas, umpamanya seperti sya'ah kadhibah, memunculkan berita-berita hoax, bohong tentang perusahaan ini, perusahaan itu, sehingga harganya turun atau harganya bisa melambung dengan berita-berita bohong tersebut. Wa huna takmunul khuturatul mahdhuratu syar'an. Dalam hal ini risiko yang diharamkan syariat muncul. Lianna dzalika yuaddi ila taqallubatin ghairi tabi'iyyatin fil as'ar. Karena hal ini menyebabkan terjadinya fluktuasi yang tidak normal pada barang. Mimma yu'athiru 'ala al-hayat al-iqtisadiyah ta'thiran sayyi'an, dan ini akan mempengaruhi kehidupan ekonomi menjadi buruk. Sebagai satu contoh saja kata beliau, umpamanya ya'madu kibarul mumawwilin ila tarhi majmu'atin min al-awraq al-maliyah min asmi sanadat qurud atau sanadat qurud wa yahbatu si'ruha li kasratil ardi. Pemegang saham besar, trader, pedagang saham yang besar, dia lepas sahamnya banyak. Ya, umpamanya dia beli saham perusahaan ini sekian. Banyak di tangan dia, penguasa dia di pasar itu. Lalu dia lepas. Ya, baik saham ataupun obligasi jelas haram. Apa yang terjadi? Turun harga. Dia lepas jumlah besar, turun harga. Ketika turun harga saham tadi, para trader yang kecil-kecil, wah ini bahaya, ini pertanda harga turun. Daripada nanti khawatir pada saatnya jadi nol, ya udah dia lepas. Mereka, para pedagang kecil, dia lepas. Ya. Ketika dia lepas, para pedagang besar tadi ambil yang kecil-kecil itu dengan harga murah. Dapat dia barang dengan harga yang murah. Ini
bagian yang tidak pantas orang muslim. Ya. Tujuannya mengangkatkan harga sehingga permintaan menjadi banyak, dan hasil akhirnya yang mendapat keuntungan besar adalah si pedagang besar tadi, si trader besar tadi, sedangkan kerugian akan diderita oleh para pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih besar, lebih banyak jumlah mereka. Ya. Ini juga selain terjadi di pasar uang, juga terjadi di pasar komoditi. Ya. Walidzalika qad atharat suqul bursati jadalan kabiran bainal iqtisadiyyin. Karena hari inilah tentang bursa dan pasar uang dan pasar komoditas tadi itu banyak perdebatan di antara para ekonom sendiri, baik yang non muslim apalagi yang muslim. والسبب في ذلك أنها سببت في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير. Karena hal seperti yang dilakukan tadi menyebabkan hilangnya hilangnya harta dalam jumlah yang cepat, hilang kekayaan jumlah besar dalam waktu yang sedikit. Tadi nggak sampai sehari mungkin terjadi itu. Mungkin bisa hilang harta para, selisih dari di harga beli dulu dengan harga dia jual, itu kan hilang hartanya. Ya. Itu mungkin bisa triliunan dalam satu hari. Ya. Ini tentu akan merusak perekonomian dunia. Yang kaya menjadi kaya, yang miskin makin miskin. Ya. حتى إنه في الأزمات الكبيرة التي اجتهدت العالم طالب الكثير بإلغائها. Maka sering dalam krisis besar ya, yang menerpa dunia ekonomi, itu banyak tuntutan dari para ekonom agar pasar uang itu ditutup aja, dibatalkan di dunia. Seperti tahun 2008, ya 2008, 2009, 2008 mulainya, ya, subprime market itu juga banyak tuntutan agar bursa itu ditutup, pasar komoditas juga ditutup, karena ini sumber dari krisis ekonomi dunia. Watanharu al-dha'if sadia fi hawiyah, dan menyebabkan hancurnya kondisi ekonomi dunia dengan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bagaikan gempa dan likuifaksi bumi. Sedetik habis semuanya, kota-kota besar habis ditelan bumi atau rata dengan bumi. ولذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد اطلاعها على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع البورصة وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات والورقية وناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي. Karena itu Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah Rabita setelah menelaah tentang hakikat dari pasar surat berharga, pasar uang dan pasar komoditas atau bursa itu, dan akad-akad yang terjadi di sana, baik akad dan beli share atau forward, ya, pada objek saham dan pada objek obligasi atau komoditas-komoditas dan forex, mata uang asing. Dan setelah ditelaah oleh para ulama tadi dan didiskusikan sesuai dengan hukum syariat, maka mereka mengeluarkan keputusan pertama, anna ghayat as-suq al-maliyah al-bursa hiya ijad as-suq mustamira wa da'ima yatalaqa fiha al-ard wa at-talab wal muta'amiluna bay'an wa shira'an, wa hadha amrun jayyidun wa mufid wa yamna istiqlal al-muhtarifina
للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون على بيع وشراء ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ومن هو محتاج إلى الشراء. Tujuan dari pasar keuangan atau bursa itu membuat sebuah pasar yang terus menerus, di mana di sana ada supply and demand, ada permintaan dan ketersediaan, dan para trader, para orang yang bertransaksi di sana jual beli, itu suatu hal yang bagus. Tetapi dilarang para trader yang profesional memanfaatkan sebagian trader yang baru, yang kecil-kecil yang baru, ya. Yang mereka nggak tahu mereka ini pengen mau jual kah atau mau beli kah, nggak ngerti mereka. Ya. Walakin hadhihi al-maslahata al-wadihata yuwakibu fi al-aswaq al-mazkura anwa' min as-safaqat al-mahdhurah syar'an. Maslahat ini, maslahat tadi ada, tapi maslahat ini di pasar tersebut, di bursa tersebut, diikuti dengan beberapa bentuk transaksi yang diharamkan syariat, dan wal muqamarah, dan perjudian. Selain mengandung unsur transaksi yang haram, juga ada transaksi perjudian, wal istighlal, dan transaksi yang memanfaatkan kelemahan para trader kecil dalam makan harta manusia dengan cara yang batil. Walidzalika la yumkin i'ta'u hukmin syar'iyyin 'amin bi sya'niha. Oleh karena itu, tidak mungkin memberikan hukum syar'i, pandangan syariat terhadap pasar ini dengan cara umum. Bal yajibu bayanu hukmil muamalat allati tajri fiha kulli wahidatin ala hidah. Maka yang penting adalah dijelaskan hukum transaksi-transaksi yang berlaku, yang terjadi di pasar keuangan itu satu persatu dijelaskan. Ya. Wa bina'an ala ma taqaddam. Oleh karena itu, yara al-majma' al-fiqh al-islami, lembaga fikih Islam internasional di bawah Liga Dunia Islam atau Talab Islami berpendapat annahu yajibu 'alal mas'ulina fil biladil islamiyah, bahwa merupakan suatu kewajiban bagi para penanggung jawab kaum muslimin di negara-negara Islam alla yatruku al-aswaq al-bursa fi biladim hurratan, agar mereka tidak membiarkan pasar uang dan pasar komoditas atau bursa tadi di negeri mereka bebas-bebasnya seperti yang ada di luar negara Islam. Tata'amalu kaifa tasha', di mana di bursa itu dilakukan transaksi semaunya mereka dari akad dan transaksi, baik akad itu boleh ataupun diharamkan. Tidak boleh itu dibiarkan. Wa alla yatruku lil mutala'ibina bil as'ari fiha ay yaf'alu ma yasha'un. Juga pihak yang berwenang dalam negara Islam tadi, dalam negara yang kaum musliminnya di sana mayoritas, tidak membiarkan para trader memainkan harga semau mereka. Tapi yang wajib dilakukan oleh para pemegang kebijakan dari pihak negara dalam hal ini, mura'atut turuqil masyru'ati fi safaqat, harus memperhatikan cara-cara transaksi yang dibenarkan syariat. Wa yamna'una al-uqud ghair al-jaizah syar'an, dan pihak yang berwenang di negara Islam wajib melarang akad-akad transaksi yang tidak dibolehkan syariat. Liyahulu duna tala'ub alladhi yajurru ila al-kawaris al-maliyah, agar bila transaksi itu sesuai syariat, akan hilanglah permainan yang mengantarkan kepada bencana keuangan dan mengantarkan kepada hancurnya ekonomi kaum muslimin, dan kerugian besar akan menimpa negara-negara kaum muslimin. Li'anna al-khaira kullal khairi fi iltizami tariqati syar'iyyati al-islamiyyah fi kulli syai'. Karena yang kebaikan itu, sesuatu yang mendatangkan maslahat yang baik,
hanya dalam berkomitmen dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dalam segala hal. Lalu mengutip firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, Majelis Lembaga Fikih Rasulullah mengutip firman Allah. Allah mengatakan, inilah Islam, inilah jalan yang lurus, maka ikutilah, kata Allah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Wallahu subhanahu wa taufiq. Ditutup fatwa tadi ya dengan ayat tadi, semoga Allah memberikan petunjuk pada jalan yang benar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jadi pagi ini kita cukup membaca dan menjelaskan fatwa tentang hukum bursa tadi agar kaum muslimin sadar dan paham akan apa yang terjadi sesungguhnya dalam pasar keuangan tersebut. Fadhal. Ya, Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz, atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Kami bacakan terlebih dahulu dari hamba Allah dari Depok. Assalamualaikum Ustaz. Belasan tahun yang lalu Ana bekerja di perusahaan swasta nasional di divisi investasi sebagai pengelola dana investasi, treasury, dan alhamdulillah Ana sudah hijrah meninggalkan pekerjaan tersebut beberapa tahun yang lalu. Klien-klien Ana kebanyakan dari perusahaan perbankan, perusahaan sekuritas, perusahaan falas, dan lain-lain. Nah, Ana dulu sering diberi hadiah-hadiah dari klien tersebut berupa barang, cindera mata, dan lain-lain sebagainya, Ustaz. Terutama pada saat undangan gathering Idul Fitri. Barang-barang tersebut masih disimpan di rumah dan ada, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana dengan barang-barang pemberian tersebut? Apakah masih boleh tetap Ana miliki? Mengingat barang tersebut pemberian karena jabatan Ana di perusahaan tersebut. Yang kedua, bila nasihat Ustaz tidak memperbolehkan, bagaimana cara terbaik agar barang-barang tersebut tidak dimiliki Ana lagi? Apakah dihancurkan atau disedekahkan? Bila disedekahkan, apakah boleh diberikan kepada keluarga terdekat seperti kakak, adik, atau anak? Dan bolehkah diberikan kepada teman Ana yang mampu? Silakan Ustaz. Ya, ini namakan dengan riswah. Anda bekerja di sebuah perusahaan dan ada klien, lalu klien memberikan hadiah-hadiah kepada Anda. Dan sekarang hadiah itu masih ada, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampunan Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni dosa-dosa Anda dan kita semuanya. Kemudian, karena ini berkaitan dengan hak manusia, yaitu perusahaan tempat Anda bekerja yang Anda rugikan, ya, kalau tidak memberikan mudarat yang besar kepada Anda, sebaiknya barang-barang tadi Anda berikan kepada perusahaan Anda yang bekerja di sana. Tapi bila akan memperpanjang urusan dan memperberat, harus dilaporkan ke pihak berwenang dahulu di KPK dan polisi, dan akan memberatkan Anda. Ya, jual saja itu barang semua, kemudian uangnya berikan kepada fakir miskin, niatkan sedekah pahalanya untuk perusahaan yang Anda zalimi tadi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Fakir miskinnya mau saudara boleh, mau tetangga, mau teman pun boleh. Yang jelas dia fakir miskin. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, seorang perempuan atau fulanah janda mati tanpa anak, tinggal dengan bapaknya yang sudah sangat tua dan saudarinya. Nah, fulanah tersebut pensiunan PNS. Dia itu sekarang kerjaannya jualan ban truk di rumah atau
ruang tamu bapaknya, otomatis pembelinya adalah para sopir-sopir truk laki-laki, Ustaz. Kalau ada pembeli, maka fulanah yang berduaan atau yang melayani pembeli laki-laki tersebut. Kadang bertiga kalau pembelinya datang berdua. Karena jumlah jualannya di rumah, maka pintunya kecil ala pintu rumah, bukan seperti pintu toko yang lebar terbuka. Nah, kadang juga kulakan ke kota bersama supirnya juga, yaitu laki-laki. Nah, hukumnya gimana nih, Ustaz? Silakan. Hukumnya bagaimana kalau dia ada yang menumpang hidupnya? Tentu selesai hukumnya. Mantan PNS, lewat pensiunan berarti. Ya, kalau ada hal yang menumpang untuk hidupnya, ya bagaimanapun wanita itu tidak nyaman. Iya. Walaupun dia non muslim, keluar dari fitrahnya, bergaul bersama laki-laki, baik pergaulannya tadi dalam bisnis dan seterusnya, pasti tidak nyaman. Ya, karena dia melanggar nurani fitrahnya sebagai seorang wanita. Ya, akan tetapi kalau dalam kondisi dia tidak mendapatkan biaya hidup yang cukup dari pensiunannya, ya, atau ingin membantu orang tuanya juga yang sudah uzur, bisa dia lakukan, dan tapi tidak layak juga dia menjual ban truk. Iya. Karena biasanya ban truk selain beli juga dipasangin. Ya. Bukanya butuh tenaga dan tidak layak biasa seorang perempuan. Ya. Tapi dia tidak mesti harus juga berhenti untuk mencari nafkah tadi dengan cara demikian. Bisa dia cari karyawan laki-laki. Iya. Sehingga dia hanya ngawasin aja, terima uang saja, mengembalikan uang. Ada karyawan laki-laki yang lakukan demikian. Ya. Banyak solusi yang bisa dilakukan oleh seorang muslimah untuk mengamankan dirinya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum, Ustaz. Silakan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini untuk menghubungi nomor kami. Silakan, telepon yang pertama kami angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Mohon maaf. Ibu Ila di Palembang. Ibu Ila ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Bertanya Pak Ustaz tentang di sini kan mayoritas ini orang pinjam bank. Terus kalau bunganya sedikit itu apa tetap haram? Iya, Apa yang sedikit? Bunganya. Kalau bunganya sedikit, apakah tetap berdosa, Ustaz? Iya. Sudah, Ibu? Iya. Itu aja pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Pertanyaannya bagus, karena banyakkan orang yang hidup akhir zaman ini kebutuhan dananya, apapun latar belakangnya, dia petani kah, atau nelayan kah, pedagang kah, atau pegawai baik swasta ataupun pemerintahan, kebutuhan dananya, kekurangan dananya, dia akan selalu tutupi dengan cara yang gampang untuk mendapatkannya. Ya. Bukan cara yang halal untuk mendapatkannya. Ya. Maka seorang muslim hidup bukan dengan cara yang gampang. Kalau yang gampang tentu mencuri lebih gampang daripada Anda bekerja capek-capek. Mau yang gampang saja. Tapi seorang muslim, itulah bedanya manusia dengan non manusia. Kalau hewan enggak. Daripada dia nanam rumput, nanam padi, mending dia pergi ke padi, ke sawah. Orang dia makan. Itu hewan. Dan memang Allah ciptakan dia tidak ada ketentuan harus ikuti begini-begini, kamu mencuri segala macam, enggak. Ya, bagi mereka mencuri itu tidak suatu hal yang terlarang. Ya. Tetapi kita makhluk Allah manusia, Allah buatkan aturan. Allah buatkan kita aturan yang harus kita jalankan. Terkadang aturan itu akal kita bisa memahaminya,
Terkadang aturan itu di atas kemampuan akal kita untuk memahaminya, untuk memahami maslahat di balik itu. Di antaranya adalah riba. Kalau mencuri, kalau merampok, kalau begal, kalau korupsi, itu akal manusia bisa menyatakan, oh ini tidak bagus. Kalau riba, terkadang banyak akal manusia tidak bisa menemukan bahwa itu tidak bagus. Yang bisa dia temukan bahwa riba itu tidak bagus kalau dia sudah dikejar debt collector. Baru dia mengatakan riba tidak bagus. Ketika dia bertransaksi, nah ini kan suka sama suka. Karena bunganya cuma dikit. Ya. Allah mengharamkan, ini kerusakannya banyak. Karena itu Allah haramkan, bukan hanya masalah debt collector saja. Kehancuran hidup ekonomi manusia itu seluruhnya. Dan Allah mengharamkan sesuatu yang merusak manusia itu pada seluruh umat. Sehingga riba diharamkan oleh Allah semenjak umat Yahudi. Allah mengatakan فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ kemudian Allah وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Dan karena kezaliman orang-orang Yahudi, di antara kezaliman mereka adalah mereka mengambil riba padahal mereka telah diharamkan mengambil riba. Umat Yahudi, umat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian umat Nabi Isa alaihissalam mengikut aturan Nabi Musa alaihissalam, perjanjian lama atau Taurat. Seperti itu. Kenapa ini diharam? Sama dengan membunuh, sama dengan syirik, sama dengan mencuri. Diharamkan dalam seluruh syariat samawiyah. Bahkan akal manusia pun mendapatkannya tidak boleh. Dalam masalah riba, karena ini merusak manusia itu sendiri. Tidak bisa ekonomi berjalan dengan baik bila sistem riba itu masih ada. Kecil apapun bunganya. Ya, kerusakannya banyak. Baik merusak sosial, individu, masyarakat, ekonomi pribadi, ekonomi negara, dan seluruhnya jadi hancur. Allah sudah mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba itu. Ya. Maka seorang muslim dan muslimah dalam mencari rezeki Allah bukan yang gampang dan mudah dan banyak, ya, tetapi mana yang dibolehkan oleh Allah dia cari, mana yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Seperti riba, mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan konvensional yang ada pertambahan bunganya, ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silahkan untuk telepon yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ibu cukup mendengarkan suara kami dari telepon. Sudah? Itu masih kita dengar, Bu, suaranya. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ini dari hamba Allah dari Lampung. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ini Pak, saya kan jualan non tunai atau mengkreditkan gitu. Ketika saya membaca buku Pak Ustaz tentang buku haram itu, dan syarat-syaratnya yaitu yang pertama, ketika barang itu sudah dibeli baru ada transaksi. Yang kedua, ketika transaksi harus diterima barangnya itu hari itu juga. Namun dalam saya bertransaksi itu ada dua itu yang tidak saya terpenuhi. Terus bagaimana saya cara bertobatnya? Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ibu, tunggu, jangan ditutup dulu biar Ustaz bertanya. Ya.
Berarti ibu sudah melakukan transaksi jual beli. Ya, Nanti butuh tuh. Beliau berarti menjual barang yang belum dia miliki. Iya, dengan cara kredit, Ustaz. Dengan cara tidak tunai. Iya. Ini hukumnya tentu haram. Karena Nabi mengatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Cara bertobatnya kepada Allah SWT, pertama minta ampun, kemudian karena yang dijualnya tidak terpenuhi rukun syaratnya, maka jual belinya batal. Kalau konsekuensi jual beli batal adalah uangnya Anda kembalikan, uang pembeli, barang Anda ambil kembali. Bila barang tidak dalam kondisi awal, Anda minta kompensasi dari kekurangan nilai barang tadi. Ya, ketika itu, setelah itu, kalau dia mau bertransaksi baru lagi. Kan sekarang barang sudah Anda miliki kan dengan tadi. Iya. Ya, yang sudah terjadi seperti itu. Anda ambil lagi barang, Anda batalkan yang sebelumnya. Kalau dia masih mau, transaksi baru lagi. Ya, bisa dia bayar dengan sebagian harga yang sudah dia bayar cicil sebelumnya. Yang itu adalah batil. Baik, Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk bertanya pada Ustaz secara langsung via telepon. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Farid di Tangsel. Afwan, ingin tanya, Ustaz. Silakan. Kalau misalkan akad ingin berhutang tapi dikasihnya rupiah, namun akadnya adalah dengan emas, itu memungkinkan boleh atau tidak Kak ya? Dan pembayarannya juga sama seperti itu. Jadi contoh misal ada orang meminjam 30 juta dan dimana itu mungkin setara dengan 30 gram emas. Jadi yang diakadkan adalah janjian adalah 30 gram emas yang dihutangkan. Dan pembayarannya nanti bisa cicil ataupun tunai langsung dengan rupiah juga di kemudian hari. Apa itu diperbolehkan? Dan nilainya tetap 30 juta? Nilainya yang diikat adalah nilai emasnya. Berarti bisa lebih 30 juta, bisa kurang? Bisa lebih, bisa kurang. Ya, ini berarti pinjaman bisa bayar berlebih riba, bisa kurang zalim. Iya. Ini mengandung unsur riba dan mengandung unsur judi juga, untung-untungan si peminjamnya. Berharap dia emas turun sehingga dia untung. Iya. Yang pinjam. Ya, ini hukumnya haram masih. Dan ini setelah resolusi atau fatwa qarar keputusan Lembaga Islam Fikih Internasional mengikat hutang dengan emas atau dengan kurs barang yang lainnya yang bernilai tetap, itu hukumnya haram. Ya, bila sekedar mengikat saja. Tapi kalau memang Anda ingin memberikan pinjaman, tidak ingin umpamanya dirugikan dengan inflasi, ya, maka emas serahkan kepada dia, bukan rupiah. Benar, Ustaz. Dia mempunyai 30 juta, Anda belilah emas 30 juta, hari ini mungkin dapat 32 gram. Anda serahkan emas kepada dia 32 gram. Nanti bayar emas 32 gram. Betul, Ustaz. Bisa bukan diikat dengan emas, dalam satu kondisi memang harus dibayar pakai emas, walaupun yang dipinjamkan rupiah ketika terjadi hiperinflasi. Seorang yang minjam uang kepada temannya dahulu di tahun 70. Itu belum lahir? Belum ya? Belum lahir. Tahun 70 dia pinjam uang sebanyak 1 juta rupiah. Ya. Kemudian sekarang hari ini dia bertemu dengannya. Lama aku cari di kau. Aku punya hutang 1 juta kepadamu, ini dia 1 juta. Dibayar sekarang. Ini yang dibolehkan oleh para ulama dunia dalam hiperinflasi. Bila inflasinya di atas 70%, ya, itu dianggap rupiah itu tidak ada gunanya lagi.
rujukannya bukan rupiah, walaupun diserahkan dulu rupiah. Harus kembalikan kepada kurs barang yang tetap seperti emas. Dahulu 1 juta di tahun 70 mungkin dapat 50 gram emas. Iya. Wallahu a'lam. Ya. Maka setelah 50 tahun Anda gunakan itu uang, ya, bayarkan dia dengan emas 50 gram tadi. Dulu kan saya pinjam 1 juta, Ustaz. Kok jadi 50 juta? Iya, nominalnya bertambah, tapi nilainya tidak ada pertambahan. Dan Anda sudah menggunakannya 50 tahun, dia terhalangi memanfaatkan uang. Kalau dia manfaatkan uang itu 50 tahun, mungkin sekarang sudah jadi emas 10 ton. Mungkin juga habis. Ya. Tapi dia kan nggak minta 10 ton dari Anda. Hanya minta sebesar, Anda hanya berkewajiban membayar sebesar berapa dapat emas di waktu hari pinjam dahulu. Kalau dia rela, umpamanya, ya udah kamu teman baik saya, anggap 50 tahun itu saya membantu kamu bersedekah, pahalanya udah ada di Allah Azza wa Jalla. Ya, alhamdulillah, berarti dia bersedekah dengan selisihnya tadi. Ya, Anda bayar sekarang dengan 1 gram emas, dulu 50 gram, berarti dia bersedekah 49 gram emas. Ya, Allah paham. Nah, Ustaz, selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Dari hamba Allah di Batam, Ustaz, apakah ada zakat investasi dan saham, dan berapakah nisabnya jika ada zakat? Langsung. Zakat investasi dan saham, tergantung saham Anda gunakan apa. Kalau saham Anda sebagai trader, bisnis Anda jual beli saham, itu zakatnya zakat perniagaan. Berarti ketika jatuh tempo sampai nisab, jatuh haul, Anda hitung saham itu dengan harga pasar. Berapa? Bukan, saham kan punya 3 nilai. Nilai nominal, nilai buku, nilai pasar. Nilai nominal berapa ketika diterbitkan. Umpamanya per lembar diterbitkan dengan nilai Rp10.000. Itu yang tertulis Rp10.000 per lembar. Anda punya umpamanya 1000 lembar. Ya. Perusahaan berkembang. Per hari ini nilai bukunya, nilai laporan keuangannya per lembar saham itu sudah naik menjadi umpamanya tadi Rp10.000, sekarang sudah Rp1.000.000 per lembar. Setelah 3 atau 5 tahun. Ya. Karena perusahaan ini memiliki prospek yang bagus ke depannya, mungkin di bidang IT atau segala macam. Ya. Walaupun nilai bukunya, nilai realnya per lembar 1 juta, tapi orang mau beli dengan 1.200.000. Harga jualnya berarti, harga pasarnya. Nah, ketika Anda berzakat, Anda sebagai seorang trader, pedagang, maka Anda nilai bukan Anda zakat, dan Anda hitung bukan cara mengeluarkan zakatnya dari harga nominal, bukan pada harga buku, nilai buku, tapi dengan nilai pasar per saat ini. Kalau Anda beli saham tujuannya hanya untuk dividen, ya, ada perusahaan halal yang tidak ada transaksi ribawi di sana, baik dia menempatkan dananya di bank riba atau ada kredit dari bank riba, tidak ada, nol. Kemudian kegiatannya produksi dan trading barang-barang yang halal, tidak ada yang haram. Ya, prospeknya bagus. Waktu di IPO Anda beli masih harga per lembar Rp10.000. Ya, Anda tidak akan jual niatnya. Niatnya dapat dividen bagi hasil setiap tahun. Ya. Maka ini cara menghitung zakatnya berbeda dengan yang trader tadi. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Anda lihat laporan keuangannya. Anda umpamanya per hari ini memiliki
nilai saham dari perusahaan tadi dengan laporan keuangannya, nilai bukunya sudah 100 juta sampai nisab. Berarti 100 juta itu ini mewakili apa? Mewakili banyak hal di sana. Ya. Ada juga yang terkena zakat, ada yang tidak terkena zakat. Ya, kalau perusahaannya mengeluarkan laporan keuangan dan laporan zakat, tinggal dah hitung berapa persen dari saham itu yang terkena zakat. Ya, karena umpamanya perusahaan tadi memiliki tanah gedung sendiri. Tanah gedung tidak ada zakatnya. Ya. Kan bukan barang jual beli dia. Ya. Memiliki mesin produksi, ini tidak ada zakatnya. Memiliki alat-alat kerja, ini tidak ada zakatnya. Ya. Adapun barang yang mana yang terkena zakat dari ini, bahan mentah, bahan baku yang belum diolah itu akan dijual. Berarti ada termasuk zakatnya di sana. Ya. Barang yang sedang berproses, dalam proses sudah jadi 30%, 40%, 50%, itu dinilai juga dengan harga saat itu dizakatkan. Uang kas atau setara kas yang ada di perusahaan itu terkena zakat uang. Perusahaan menjual produksinya dengan tunai dan juga dengan tidak tunai. Berarti ada piutang. Ada piutang lancar. Ya, piutang ini juga terkena zakatnya. Kemudian perusahaan membeli bahan baku dengan cara berhutang juga. Ada hutang. Dari kumpulan dari harta yang terkena zakat dikurangi hutang, itu yang keluar. Walaupun Anda punya 100 juta, bila hitungan akhir Anda setelah dipotong hutang muncul angka umumnya 90 juta, berarti zakat Anda dari 90 juta. Ya. Bila muncul hasil akhirnya di bawah nisab, uang Anda di sana banyak 70 juta yang terkena zakat walaupun nilai sahamnya 100 juta. Ya. Dan Anda tidak punya uang lain di rekening, di mana, di tabungan, atau di dompet senilai 15 juta menggenapkan nisab. Maka Anda tidak ada kewajiban zakat. Baik, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini di mana? Mohon maaf. Dari Aminuddin di Depok. Pak Aminuddin, silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz diberikan kesehatan selalu dan bisa memberikan manfaat, Pak. Ya. Ustaz, mau nanya gini, Ustaz. Kita kan trading ya, Ustaz, dan biasanya ikut tender gitu. Nah, setelah kita menang tender untuk pengadaan barang, itu dalam termin penagihan itu ada DP sama pelunasan setelah barang dikirim. Nah, si customer ini DP ini biasanya minta bank garansi gitu, Ustaz, untuk sejumlah nilai dari DP-nya itu. Nah, bank garansi ini kan dikeluarkan oleh Bank Nasional, Ustaz. Untuk membuat bank garansi itu ada dua cara. Yang pertama, kita langsung apply bank garansi di bank tersebut. Di situ ada rekening kita, terus duit kita ditahan oleh bank tersebut. Nah, yang kedua, kita bisa pakai asuransi. Nanti asuransi tersebut yang mengeluarkan bank garansi tersebut. Nah, kita bayar premi ke asuransi. Nah, ini kan bank garansi itu wajib, kan? Gimana ya kira-kira solusinya? Jangan ditutup dulu, Pak. Ya, harus Anda sebesar umpamanya di tabungan ada uang 100 miliar. Anda terbitkan bank garansi 10 miliar masih bisa kan ya? Ya. Ya, Anda minta auto debit kalau terjadi sesuatu, bisa kan? Di debit sama klien, Ustaz. Iya, artinya itu kan bank garansi umpama 10 miliar.
terjadi wan prestasi. Kemudian Ya, si klien mengajukan bank garansi itu ke bank yang menerbitkan. Betul. Ya, ketika bank mencairkan, Anda minta ke pihak bank ketika ingin menerbitkan bank garansi itu harus dipotong dari rekening uang Anda yang ada di rekening. Betul. Berarti Ustaz. Ditahan sama bank. Iya, yang ditahan yang di bloknya tadi. Iya. Berarti Anda membayar hutang dengan uang Anda sendiri. Jelas? Tidak ada masalah. Tapi kalau ditalangin oleh bank, uang Anda tidak diganggu-gugat oleh bank, nanti dikenakan bunga oleh dia, berarti Anda terkena transaksi ribawi. Siap. Ya maksudnya kalau dengan uang kita yang ditahan, berarti kan istilahnya kita nggak ada modal, bisa sama aja nih, dapat DP tapi duit kita tidak. Gitu, yang satu lagi pakai yang asuransi itu, itu memang nggak boleh, Ustaz, ya? Oke, asuransi nggak boleh lah. Oke. Oh, nggak boleh ya. Iya, Pak. Berarti memang resiko memang duit kita yang ditaruh untuk bank garansi udah aman itu, Ustaz, ya, terlepas dari riba ya, Ustaz. Iya. Oh, baik, Ustaz. Ya, selama itu Ustaz, ya ada tawaran asuransi kita bingung, karena kadang kita butuh, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT mudahkan urusannya. Amin. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Bius, Ustaz, di perjalanan. Silahkan Bapak. Pertanyaannya. Pertanyaannya begini, Ustaz, Anda sebagai wakil daripada produsen ya untuk menjual barang, kemudian produser itu tahu Anda menjual barangnya dia, kemudian harga yang Sebentar, dia hanya tahu saja atau dia mengatakan kepada Anda, bawalah barang saya, jualkan, nanti berapa yang terjual, kasih uangnya saya segini per item, nggak terjual kembalikan lagi, ya. Kalau barang hilang di luar keteledoran kamu, berarti itu kerugian kami. Seperti itukah, atau hanya sekedar dia tahu saja Anda setiap ambil barang bayar dulu? Tidak, beliau merekomendasikan, maksudnya ini barang Anda bisa antum jualkan gitu. Jadi bisa antum jualkan, bisa dibawa, atau sekedar jualin saja? Barangnya masih di beliau, Ustaz. Jadi ketika ada yang order, Anda ambil barang di dia dengan harga dari dia gitu, dari produser tersebut. Harus bayar dulu apa tidak? Tidak. Tapi ya, bentuknya adalah Anda ke dia beli. Jadi Anda belum bayar dulu, nanti ketika customer Anda bayar dengan harga yang ditentukan oleh produser tersebut, nanti dari produser tersebut mengatakan ini bagian antum bayar barang yang dijual oleh antum sekian ke produser itu, begitu. Kalau barang rusak, siapa yang risiko nanggung? Barang rusak ketika di perjalanan atau gimana, Ustaz? Kan Anda bawa barang dari dia. Kalau barang rusak, tanggung jawab dari produser, Pak, pasti digaransi, Ustaz. Artinya Anda tidak menanggung risiko apapun kecuali hanya menjualkan saja. Nah, Ustaz, seperti itu. Tidak masalah, itu wakil nama. Terus pertanyaannya apa? Oh, baik, Ustaz. Syukur kalau khair, Ustaz. Allah barik fiik. Iya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Ibu, di mana? Dengan Dewi di Cilengsi, Ustaz. Silakan Ibu, pertanyaannya langsung saja.
Ya, pertanyaannya, saya mau tanya Ustaz, ibu saya kan baru saja meninggal, Ustaz, meninggalkan satu buah rumah. Nah, rumahnya ini kan rencananya mau dijual dan dibagi-bagikan ke ahli warisnya. Tapi rencananya rumah ini akan dibeli sama adik saya yang paling bungsu. Boleh nggak Ustadz, misalnya adik saya membelinya dengan cara membayar, menyicil ke kakak-kakaknya yang ahli waris, jadi dicicil pembayarannya gitu Ustadz. Ibu Anda wafat, ayah ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Enggak, sudah meninggal. Anda, anak ibu Anda ada yang laki-laki? Ada laki-laki 2, perempuan 3. Ya, berarti hanya untuk anak-anak saja. Laki-laki 2, perempuan 3, berarti dibagi perempuan 4, 7, bagi 7. Laki-laki 2/7, 2/7, perempuan 1/7, 1/7, 1/7, 1/7. Jelas? Lalu anak yang paling kecil umpamanya dinilai harga rumah 700 juta. Dia punya hak di situ 200 juta. Iya. Dia akan bayarin yang 500 dengan cara dia mencicil. Iya, benar Ustaz. Yang mempunyai hak 500 juta setuju atau tidak? Oh, kalau misalnya kita semua setuju berarti bisa gitu Ustaz? Ya, namanya jual beli tentu bisa. Oh, berarti bisa ya Ustaz? Iya, oke. Baik Ustaz. Sudah Ibu, cukup? Cukup, biasa kalau khairan Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kami berikan satu lagi kesempatan terakhir untuk Anda yang bertanya sebelum kami akhiri pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Mohon maaf. Pak? Ya, Bukhari di Lampung, Pak. Oh, Bapak Bukhari di Lampung. Silakan Pak Bukhari, pertanyaan langsung disampaikan kepada Ustadz saja. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang saya tanyakan, saya kan menyewa tanah selama 3 tahun. Barusan 1 tahun, yang punya tanah itu minta nambah lagi. Nambah apa, Pak? Nambah 1 tahun lagi gitu. Jadi 4. Ya, itu udah berjalan 1 tahun, Pak Ustadz. Iya kan, Bapak sewa 3 tahun. Ya, berjalan 1 tahun. Berjalan 1 tahun, tinggal sisa 2. Tinggal sisa 2. Kemudian dia minta sewa lagi di tahun keempatnya. Anda setuju? Ya, enggak. Maksudnya saya nggak punya uang gitu. Terus kata dia, kalau misalnya kamu nggak punya uang, uang kamu saya kembalikan yang sewa 2 tahun itu. Sisa sewa 2 tahun dia kembalikan. Terus saya nggak mau gitu. Tunggu habis dulu sewanya, silahkan mau dikembalikan kalau mau diambil lagi tanahnya gitu Pak Ustadz. Ya. Cuman dia maksa mau dikembalikan, gimana Pak Ustadz? Kalau Anda mau, namanya bukan mengembalikan, saya sewakan lagi kepadamu. Ya, kalau dulu Anda sewa per tahunnya umpamanya 10 juta, Anda bisa jual, Anda bisa sewakan ke dia per tahun 13 atau 15 juta. Tapi dia mau mengembalikannya ya uang sebesar uang 2 tahun itu gitu Pak Ustadz. Itu tidak bisa, karena akad sewa menyewa mengikat. Kalau dia maksa gimana Pak Ustadz? Kalau dia maksa ya apa boleh buat. Ya kalau Anda katakan saya tidak redho, tapi karena kau paksa, urusannya di tangan Allah aja. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Sekarang dia tidak memenuhi akadnya, tentu akan diberikan sanksi oleh Allah. Oh gitu Pak Ustadz ya. Kalaulah ada pihak yang mengayomi, yang melindungi hak seperti ini, tentu Anda adukan kepada dia. Tapi khawatir kalau Anda datang ke A, ke B, ke C, nanti malah bertambah berat urusan Anda, malah bertambah banyak keluar uang Anda,
cukupkanlah Allah sebagai pelindung kita. Ya. Ya. Ya, makasih Ustaz. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan urusannya. Dan ikhwatul Islam, demikianlah tadi jawaban-jawaban dari Ustadz berkaitan dengan pertanyaan yang Anda telah ajukan, baik dari pesan singkat maupun via telepon. Dan nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan nasihat atau ihtitam, Ustadz. Jazakallahu khairan, akhi. Dari pembahasan pagi ini tentang hukum pasar uang atau pasar modal atau bursa uang atau bursa komoditi, ya, kita bisa pahami bahwa dalam transaksi muamalat apapun boleh dilakukan, tapi kemudian apapun boleh dibuat, tapi sebelum dipraktekkan atau sudah berjalan, maka tentu kita lihat dari pandangan syariatnya. Bila ada hal-hal yang dilanggar, hilangkan yang pelanggaran-pelanggaran tadi, sehingga hukumnya kembali kepada asal menjadi boleh. Bila tidak ada hal yang dilanggar dan itu bermanfaat bagi dunia para yang bertransaksi, maka hukum asalnya boleh. Ya. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu berbuat inovasi dalam bertransaksi, tapi sebelum itu dilaksanakan, tanyakan kepada ahlinya apakah ada unsur yang diharamkan atau tidak. Bila ada unsur yang diharamkan, maka dihapus yang diharamkan, sisanya menjadi halal. Bila ahli tadi melihat sama sekali tidak ada yang diharamkan, kembali ke kaidah asalnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad